apa? Al-musalsal bil awwaliyah. Siapa? Al-musalsal bil awwaliyah. Hadis al-musalsal bil awwaliyah ini adalah hadis yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW melalui jalur Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini hadis tanda bahwa seorang murid itu memang diakui sama gurunya. Jadi kebiasaan para ahli hadis itu begitu. Murid itu kalau diakui murid pasti diriwayatkan hadis ini al-musalsal bil awwaliyah. Kalau nanti saya bilang ajastukum, antum bilang qabiltu. Kalau nanti saya bilang ajastukum, antum bilang qabiltu atau qabilna saja ya. Kalau saya bilang ajastukum, antum bilang qabiltu. Kalau saya bilang ikuti saya, nanti ikuti hadisnya ya. Biasa ila al-muttasilah ila Abi Qubus Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini saya ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama au yarhamkum man fis sama. Ajastukum. Ya, kalau saya bilang ajastukum, ulang lagi ya. Biasa ini ila al-muttasilah ila ma yantahi ila tasalsul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama au yarhamkum man fis sama. Kalau saya bilang ajastukum, antum bilang qabilna. Ajastukum qabilna. Nah, ini hadis syaratnya nyambung dari saya sampai Rasulullah. Jadi antum nanti bisa mengijazahkan hadis ini kepada istri, bisa mengijazahkan hadis ini kepada anak. Tujuannya apa? Supaya yang diberikan sebagai kalimat kepada anak dan istri kita itu adalah hadis Rasulullah. Langsung nyambung dari antum. Dari ayah dari Habib Qais dari guru-gurunya nyambung ke Rasulullah. Rasulullah bersabda ar-rahimuna, orang-orang yang berkasih sayang, yarhamuhumur rahmanu, disayangi oleh ar-rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu, sayangilah man fil ardi, siapapun yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama, maka yang menguasai langit menyayangi langit. Ya, jadi hadis itu ajarkan sama anak sama istri. Riwayatnya nyambung. Nanti saya tulis ya sanad saya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Di dalam hadis ini nanti antum tinggal tulis nama antum. Baik. Nah, ambilkan ada apa makanan manis nggak? Pisang boleh tuh, pisang boleh. Ijazah kedua namanya musalsal bin talqin. Musalsal bin talqin. Talqin itu dari isim masdar dari laqoma yuraqimu talqiman. Laqoma yuraqimu talqiman. Artinya talqin itu ijazah menyuapi. Antum nggak pernah disuapi sama Rasul? Maka antum harus disuapi sama orang yang pernah disuapi sama orang yang pernah disuapi sama orang yang pernah disuapi, nyambung kepada Rasulullah SAW. Kalau kami para sahadat alawiyah nyambung lewat jalur nasab, tapi kami juga kebetulan saya disuapi oleh banyak sekali ulama Syam, ulama Mekah, ulama Suriah, ulama Yaman, ulama Hadramut, ulama Indonesia. Semua tuh mereka menyuapi saya dan memberikan ijazah musalsal bin talqin. Jadi ini saya ijazahkan sama antum. Supaya apa? Antum bisa nyuapin anak antum. Tangan antum ini, mulut antum ini pernah disuapi oleh orang yang pernah disuapi oleh orang yang pernah disuapi oleh Rasulullah. Ya. Bersolawat.
Long video. Agak aku dengan kau juga. Pas giliran aku begini. Banyak pisangnya banyak. Banyak aja habis. Bagian semua tenang. Ini banyak pisangnya. Jarang-jarang nih. Beb disuapin. Beb. Beb mana Beb? Muhammad. Jadi tegar. Anak disuapi Habib Muhsin, disuapi. Jadi dulu, jaga urung kamu. Jangan tanya manis tidak terlanjur lah. Aku terakhir. Bang kasih bunda belakang. Dulu ada ceritanya, ini cerita benerannya. Jadi ada seorang santri itu saking takzimnya dengan kiainya, dia melakukan apa saja yang diperintah kiainya. Jadi kiainya itu memberikan santrinya itu pisang dikasih ini pisang sama kulit-kulitnya. Akhirnya dimakan sama kulitnya. Bersihkan selokan, dia terjun ke selokan, dia bersihkan selokan itu. Suatu hari kiainya itu nyuruh anak ini untuk mengantarkan kuda jauh sekali. Mungkin kira-kira ya dari Surabaya ke Jogja, itu kan jauh ya, saya belum sudah semua. Ya. Jogja kan, jauh nggak? Jauh. Kata kiainya gini, ini kuda bawa ke Jogja, bukan dinaiki sama dia, dibawa kudanya ke Jogja. Sampai ke Jogja, tahu apa yang terjadi nggak? Yang terjadi adalah kiainya itu dia kiai yang menerima apa namanya? Kiai yang menerima kuda itu kaget. Ente datang dari Surabaya ke Jogja, ini bawa kuda ini. Iya, karena saya disuruh bawa kiai. Akhirnya nih anak yang nggak pernah ngaji, yang kerjanya cuma khidmah sama kiai, tulus dia sama kiainya, lillahi ta'ala sama kiainya, dinikahkanlah sama kiai yang ada di Jogja dengan putrinya sendiri. Kan anaknya kiai otomatis harus nikah dengan yang gus juga, yang pintar baca kitab juga, yang alim juga. Lah ini mohon maaf, kerjaannya bersihkan selokan, kerjanya mijitin, nggak pernah ngaji. Tiba-tiba ketika santrinya yang ratusan itu ada pengajian akbar, Allah kasih dia ilmu bisa baca kitab itu tanpa belajar. Apa hikmahnya? Kalau kita takzim karena Allah Subhanahu, benar-benar karena Allah, karena kita tahu guru kita menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu, maka Allah akan berikan kita tuh ilmu dari apa yang kita tidak pernah belajar. Waktu saya di Australia itu, tab saya ketinggalan. Saya mau ngomong di depan orang-orang bule, orang-orang Inggris, orang-orang macam-macam, ya. Nggak pakai tab, ngomongnya bukan pakai bahasa Kuala Tunggal pula kan? Ngomongnya pakai bahasa Inggris. Saya Fatihah langsung kepada Maulana Syekh Ali juga. Fatihah. Alhamdulillah 1 jam saya bicara bahasa Inggris tidak terbata-bata, tidak terpatah-patah. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah rahasia, karena kita ini kalau bukan karena guru kita bukan siapa-siapa. Maka khidmah kepada para guru, para asatidz, khidmah kepada para ahli ilmu, itu adalah merupakan ciri orang yang selamat, ciri orang yang dipandang oleh Rasulullah. Khidmah kepada zuriyatnya Rasulullah, khidmah kepada ahli baitnya Rasulullah juga demikian. Karena Nabi tinggalkan 2, Al-Quran dan Bunyat. Nabi tinggalkan 2, ulama dan Bunyat. Ya, jadi insya Allah ini 2 ijazah ini saya ijazahkan kepada antum. Pertama musalsal bil awaliyah, yang kedua hadis al-musalsal bil talqin. Jadi antum suapi anak antum dulu, langsung nyambung ke Rasulullah. Kalau saya bilang ajas hukum, bilang qobina, ajas hukum. Antum boleh ngijazahin sama orang. Anak dapat ijazah dari Habib Ges nyuapin, kemudian ijazahin gitu. Ente bisa ngijazah terus begitu, ya namanya musalsal bil talqin. Kalau ada orang datang ke rumah kasih hadiah itu, hadiahnya apa? Ijazah hadis. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala yarhamuhum fil ardi yarhamuhum fis sama. Itu ijazahnya ya.
tanya silakan. Ini majelisnya. Tafadhol. Kalau misal kan istri, kalau dia kepada orang lain berarti istri kepada misal perempuan ini. Iya. Kita tidak boleh dengan dia kan, sebelumnya kita muslim. Apanya? Kita mau Boleh lah. Nanti mau dirasakan kemuliaan Nabi boleh. Oh, aku mau nyuapin hari lain. Boleh pakai sendok. Tapi jangan lah, mati kau kan. Nah, saya mau Ente anak kata-kata. mau nanti datang ke sini, Bib. Hah? Dia ini udah nggak ada. Dia mati nih orang katanya. Dia kita mati udah dibunuh sama istrinya. Ya, jangan ya kalau kamu orang ngapain pula nanya begitu. Jangan suapin ya. Oke. Iya, begini. Ya, dari Amin itu kan paling kuat. Haris. Satu Mama, lagi ya, Bib. para habaib itu sangat berhati-hati terhadap perselingkuhan dengan wanita. Jadi, kata para ulama Syafi'iyah, umur 7 tahun itu batas maksimal kita dicium tangannya. Ada anak makanya sering saya tanya, saya ke Kesultanan Pontianak, ada anaknya kecil tuh, pakai cadar mau cium tangan saya. Saya tanya, dia berapa umurnya? 8 tahun, Bib. Nah, pegang aja kepalanya. Pegang apa? Kepalanya. Ini kadang-kadang, barokah. Ilmu sak sendok aja barokah. Nggak bisa kayak gitu. Santrinya 19 tahun, 20 tahun. Ayo barokah. Enak kan barokah. Ada barokah itu. Rasulullah lo nggak gitu sama istri sahabat. Apa Rasul begitu sama sahabat? Oh istri sahabat sini barokah. Oh barokah. Kita ini nggak ada barokahnya kalau bukan karena Rasulullah. Dan Rasulullah nggak begitu. Jadi kalau ketemu jaga betul putri-putri kita, teman-teman kita jaga dengan tidak bersalaman kalau sudah di atas 40 tahun. Jangan salaman, malah boleh pegang. Kalau sebelum balik, sudah nggak usah. Baik, sehat, gitu aja sudah gitu aja. Jaga betul-betul tuh. Nah, namanya adab dan etika menunjukkan kita apa maulidnya berhasil. Jadi tanda kita maulid berhasil ini macam-macam. Ada yang subuhannya nggak pernah telat, ada yang sedekahnya nggak pernah telat, ada yang kawin laginya nggak pernah telat. Haris. Ini banyak rencana. Banyak rencana. Tapi nggak apa-apa. Kan katanya amalan satu niat banyak. Insya Allah. Baik, ada yang mau tanya lagi silakan. Ketua Agul. Yang tadi dong. Daripada malu-malu. Oh ya bujangan tadi saya. Asyik. Perwakilan. Iya, bilang aja. Ini Abi dapat jasa dari Habib Ges nyambung ke Rasulullah, mau disuapin, Abi jasakan kepada kamu, dia sudah bilang komitmen. Sebagaimana saya sampaikan semalam tuh, ya, jadi setiap butir nasi yang mau kita suapin ke anak tuh bacakan dulu langsung. Jangan jauh dari kajian. Yang malahnya para habaib yang lain supaya anak kita bebas dari zina, pegang di dadanya, baca alam nasroh, baca 7 kali. Alam nasroh supaya bebas dari zina. Karena zaman sekarang ini aneh-aneh Pak. Itu sudah semakin aneh, semakin gawat ya. Lebih baik antum nikah lagi daripada ini. Masuk. Alam Mana bang? Masuk. Ibu. Oh, iya silakan Masuk. Iya. Bu. Salam Bu. Ini saya lagi nasihatin supaya nggak kawin lagi Bu. Oh iya. Saya nasihati betul Bu. Saya nggak manas-manasin, cuma doakan aja. Kan biasa senyum dalam hati ya. Yang mandi subuh tadi, Bib, yang kata Pak Waka tadi itu memang kalau di hadis Rasulullah ada tuh, fadilah mandi subuh biar sehat badan Iya. apa tadi itu. Nggak ada. Nggak ada Oh, secara teks itu. hadisnya tuh nggak ada. Itu namanya mujarrodah. Jadi Oh, kalau kita bicara ilmu tasawuf ya, tasawuf itu sumbernya 3. Sumbernya 3. 1 Quran, 2 sunnah, yang ketiga mujarrobatu ahli wafa.
percobaan eksperimen para wali. Eksperimen, contoh. Baca ya latif pada subuh 129 kali bisa melembutkan hati kita. Dia nyoba 129 pada subuh selama 10 tahun berarti dikasih. Misal dia nyoba nih, masuk ke dalam rumah, baca kulhu, baca ayat kursi, bisa nambahkan rezeki. Dia coba terus 5 tahun, 10 tahun berhasil. Itu namanya mujarabah. Jadi mandi subuh kalau misalkan mandinya karena mau sholat, mau mandi wajib, mandi tobat, mandi wajib setelah sama istri atau apa, nah itu kan artinya kita dapat kesunahan di situ. Tapi tidak ada Nabi mengatakan mandilah kamu sebelum subuh supaya kamu sehat. Kita nggak boleh menisbatkan perkataan itu kepada Rasulullah tuh. Semalam juga disebutkan oleh Ustaz Fakhrul Razi kitab dari Ibnu Hajar Al-Haytami itu tentang Maulid itu kitab palsu. Kitab itu palsu karena tidak ada namanya sahabat Nabi itu merayakan Maulid Nabi. Man anfaqo di Maulidin Nabi, siapa yang menginfakkan hartanya pada saat Maulid Nabi maka akan dapat sekian. Maka kitab itu palsu, bukan dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Allah a'lam sama yang menulis. Jadi kita tidak bisa menyandarkan perkataan itu kepada orang yang tidak pernah mengatakannya. Hati-hati kita bicara, ini sabdanya Rasulullah, ini hadisnya Rasulullah, ini perkataannya para sahabat, itu kita harus hati-hati karena ada ancaman dari Rasulullah. Tapi kalau nggak tahu nggak apa-apa. Ya, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Jadi kembali lagi, sependek pengetahuan saya tidak ada Rasulullah SAW secara langsung mengatakan mandilah kamu subuh-subuh jam 3 malam, jam 2 malam gitu kan, maka badan kamu akan sehat. Akan tapi itu mujarobatnya ahli kedokteran. Contoh, minumlah kamu aspirin maka kamu akan mudah tidur. Itu kan eksperimennya para ulama kedokteran. Baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali dan tadi maka hari itu tidak akan mendapatkan kefakiran. Itu mujarobat juga, ya, mujarobat. Keluarkan satu barang lah, sehari itu minimal satu barang dari rumah untuk diberikan kepada orang lain, antum akan selamat daripada kefakiran dan kemiskinan dari itu. Itu mujarobat juga. Rasul nggak pernah ngomong gitu kan? Tapi ternyata dilakukan sama para ulama. Berdasarkan apa? Melihat kepada Rasul. Rasul rajin sedekahnya, Rasul rajin zikirnya, itulah begitu. Lagi mau tanya apa lagi? Mumpung nih sambil kita nungguin. Nah, jangan malu-malu. Mumpung ada di sini. Nikah via video, boleh nggak? Langsung. Nikah via video itu nggak boleh. Nggak boleh video call. Macam mana orang pakai topeng? Nah, dikasih kita nggak tahu, nggak bisa memastikan itu video call. Tadi harus hadir. Iya, mempelai wanitanya nggak harus hadir di situ. Tapi namanya la nikah illa biwali wa syahidai adlin. Nggak ada nikah kecuali dengan seorang wali dan 2 orang saksi. Itu harus ada di satu tempat, satu ruangan. Nggak bisa. Saksinya juga harus hadir. Maka orang-orang Syiah di sini sudah mulai masuk belum Syiah? Hah? Orang Syiah tuh. Tapi mereka masih tertutup. Kalau di sini nggak ada. Nggak tahu mamang di rombongan itu. Mana di Syiah? Kaki ya. Ya, jangan. Hampir tertembak langsung. Orang Syiah itu suka nikah namanya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu syaratnya 5. 1 mempelai laki-laki, mempelai perempuan, 3 mahar, kemudian 4 ijab kabul, yang kelima waktu. Nggak ada wali, nggak ada saksi. Kita ketemuan di hotel dengan perempuan, bilang sama dia, saya nikahkan diri saya dengan kamu dengan mahar 500.000 rupiah selama 3 bulan. Sah katanya. Itu namanya nikah mut'ah. Itu haram, dulu pernah dihalalkan oleh Rasulullah. Ketika beberapa waktu para sahabat perang jauh dari istrinya, akhirnya dikasih keringanan untuk menikah di sebelah sana, gitu kan? Nah akhirnya kata Sayyidina Umar, ini diharamkan oleh Rasulullah sampai hari kiamat. Jadi orang Syiah itu karena benci dengan Sayyidina Umar, makanya mereka tidak mau menerima perkataan ini, ya. Jadi jangan diikutin tuh orang-orang itu.
Ciri-cirinya gimana? Mereka kalau sholat pakai batu. Batunya mirip koyo, ya, bulat gitu kan, taruh di batu. Kalau nggak pakai batu, pakai tisu, pakai tisu. Pokoknya semua yang apa namanya alasannya dia karena berasal dari alam, ya. Kemudian kalau sholat itu irsal itu tidak bersedekah, ya. Ini kan iqbal, ini irsal, ya. Tapi mazhab Maliki juga begini. Maka guru saya di Mesir itu Syekh Ahmad Thayyib tuh, dan Syekh Al-Azhar, beliau kalau sholat begini, ya. Tapi ini mazhab Maliki. Kalau Syiah juga begini. Nah biasa ketika tahiyat nanti mereka tepuk 2 kali. Antum lihat, ada yang tepuk 2 kali ini, ya, Syiah. Oh, ada. Oh, gitu ya, Bang ya. Ya, Bisa dijajah kubro, Beb. ya, jangan lah. Beb, kalau terima ijazah melalui video YouTube amalan. Ya kalau dijazahkan boleh sama yang mengijazahkan. Amalin aja nggak apa-apa. Ya, kalau beliau mengatakan saya ijazahkan kepada siapa saja yang melihat ini. Cuma kadang-kadang ijazah lewat video tuh ditali, diikat, disyaratkan. Guru saya Mursyid Wali Qasyariyah bilang, ini saya baca Fathul Bari 786 pertemuan. Fathul Bari itu kan panjang, ada sekitar 12 jilid. Saya baca 786 pertemuan, kali 1,5 jam. Nah, yang mengatakan dapat ijazah dari saya online, dia harus menghatamkan semua video saya. Jadi ada ijazahnya itu diitlakkan, ada yang ditaklik, ada ijazah dimutlakan, ada yang diikat. Kalau dia nggak mengasih syarat nggak apa-apa. Kalau misalkan saya mengatakan saya ijazahkan kepada antum ini untuk antum dan keluarga antum saja, berarti antum nggak boleh ijazahin. Dan ijazahnya ada 2, ada ijazah ilmu, ada ijazah tabarruk. Kalau ijazah tabarruk itu ya kayak anak minta ijazah kitab apa, kayak Farhan tuh, itu ijazah tabarruk karena ijazahin sama dia ngajar taklimul muta'alim, tapi dia nggak pernah hatam sama anak taklimul muta'alim, tapi masih lebih mending daripada nggak dapat sama sekali. Ya, jadi ada ijazah yang memang mulazamah, dia orang hatamin kitab, gitu kan. Ada yang memang dapat tabarruk saja, mungkin karena waktunya sedikit, ketemu di mana, ya. Baik, ada lagi yang mau tanya? Nggak, jadi mau makan. Sudah siap. Oh, silakan. Assalamualaikum. Niatnya sudah beda ya. Nah, Mamang ini sebenarnya mewakilkan kawan-kawan yang muda di domain. Makasih, Bang. Itu sudah ada dalam pikiran itu. Itu untuk menjasakan santri ya. Kata orang rumah. Yang tadi kan? Iya, itu kayak yang dia sudah. Iya, itu sudah. Bang, sudah dicatat amal kebaikan. Wali ini sebenarnya bisa sini, Wali. Sering kayak anak aku. Enggak dong, tongkatnya. Bunda, izin bunda ya. Boleh, Bu. Ini.